Perubahan pola komunikasi dan pelayanan gereja di Indonesia sebagai dampak COVID-19. Coronavirus telah dinyatakan WHO sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan penanggulangannya sehingga tidak terjadi peningkatan korban. Menurut data WHO, total kasus konfirmasi COVID-19 global hingga Selasa 15 September 2020, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 29.414.649 kasus, sebanyak 21.260.113 pasien telah sembuh dan 931.927 orang meninggal dunia. Sementara di Indonesia, menurut data Kemkes, jumlah pasien yang dinyatakan positif virus corona pada hari Senin 14 September 2020 bertambah 3.141 orang, sehingga total jumlah orang terinfeksi virus corona menjadi 221.532 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh juga ada penambahan sebanyak 3.395 orang. Penambahan itu sekaligus menjadikan total pasien yang telah sembuh menjadi 158.405 orang. Pembatasan diri karena virus corona mengakibatkan budaya yang selama ini dijalankan harus dibatasi, tidak terkecuali pola interaksi dalam kegiatan beribadah. Dengan ditetapkannya aturan protokol kesehatan dari pemerintah, maka pola interaksi dan cara beribadah pun mengalami perubahan. Secara khusus, gereja di Indonesia mulai menyadari realitas virtual dan menggunakan perangkat IT dengan media elektronik untuk beribadah. Peristiwa pandemi COVID-19 telah menggeser sistem sosial, pendidikan, ekonomi, dan pembatasan pada sektor keagamaan, yakni dilarangnya melakukan kegiatan keagamaan di rumah-rumah ibadah. Pemerintah meminta agar semua bentuk peribadatan dilakukan di rumah atau menerapkan teknologi yang dapat mendukung. Gereja-gereja di Indonesia melalui PGI mengeluarkan sikap resmi menyikapi wabah COVID-19 ini, supaya gereja-gereja di Indonesia mengembangkan bentuk-bentuk peribadahan yang dapat menjangkau umat di rumah masing-masing. Gereja dapat menggunakan media sosial dan perkembangan teknologi digital sebagai sarana penyampaiannya. Lihat situasi keadaan dunia secara umum dan Indonesia secara khusus, dengan keadaan semua dilarang berkumpul dalam jumlah besar dan harus kembali di rumah untuk mengurangi dan memberhentikan penyebaran COVID-19. Hampir semua sektor kehidupan merasakan dampaknya. Salah satunya adalah batasinya ibadah di gereja. Sebagian besar gereja, baik di Indonesia maupun luar negeri, sudah tidak lagi mengadakan pertemuan bersama di gedung gereja. Mereka melakukan ibadah di rumah secara online. Awalnya ada banyak sikap pendeta yang tidak sejalan dengan anjuran pemerintah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, hampir setiap minggunya ibadah dilakukan secara live streaming. Fenomena pandemi ini telah menstimulasi gereja untuk melakukan strategi dalam beribadah, tidak terbatas pada pola konvensional, yakni bertemu di rumah ibadah. Gereja modern, khususnya gereja-gereja yang telah menerapkan secara baik, tidak terlalu kesulitan menerapkan sistem ini, ibadah di rumah-rumah. Namun semua hal dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing gereja dan pemimpinnya tidaklah dapat digeneralisir, karena setiap masing-masing gereja memiliki konteks dan daya tahan finansial yang berbeda. Persoalan finansial gereja harus dilihat secara teknis karena terkait dengan kebijakan masing-masing. Selain fakta bahwa gereja adalah institusi sosial yang memiliki kebutuhan selayaknya masyarakat secara umum. Merebaknya wabah COVID-19 membuat afiliasi agama dan praktik organisasi gereja bertransisi untuk menyajikan penata layanan serta pelayanan penggembalaan secara virtual. Yang biasanya kita lakukan melalui interaksi secara langsung, kini sudah beralih dan berubah menjadi sebuah interaksi yang dilakukan melalui perantara media online. Tidak hanya interaksi saja yang mengalami perubahan, peribadahan dan acara adat istiadat juga tidak dapat dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Akibat dari pembatasan ini, kemudian faktor ekonomi dalam setiap wilayah juga mengalami penurunan drastis. Juga dalam gereja yang melakukan peribadahan online dari rumah masing-masing. Dengan peribadahan yang dilakukan secara virtual ini, juga akan banyak perubahan yang terjadi setelah peristiwa pandemi COVID-19 ini, yaitu bagaimana kesakralan ibadah dan esensi ibadah itu dimaknai oleh setiap warga jemaat, sehingga para teolog akan mulai mengkaji mengenai ibadah apakah yang dapat dilakukan kemudian dengan menggunakan teknologi yang ada pada masa sekarang dan masa yang akan datang, melalui teori Gustimeno dalam ruang publik yang terbuka bagi siapa saja yang ingin memasukinya dan menggunakannya, sehingga kemudian masyarakat akan menggunakan pemahaman ini. Dan melalui hal ini jugalah
akan banyak orang yang semakin menggunakan teknologi untuk berkomunikasi yang tidak hanya terjadi dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam ranah gereja.